Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Puji Tuhan, pagi ini kembali lagi kita mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas anugerah dan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Sepanjang malam hingga pada pagi hari ini, kami bisa bangun tidur dengan sehat dan bisa merasakan berkat-berkat yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Semua itu bukan karena kuat dan hebat kami, melainkan karena kasih Tuhan. Terlebih lagi pada pagi hari ini ada kesempatan yang sangat luar biasa. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolong buka hati dan pikiran kami. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu penuh dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Injil Lukas pasal 18 ayat 18 sampai dengan 27. Namun kita hanya membaca ayat 18 sampai dengan ayat yang ke-22. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan Injil Lukas pasal 18 ayat 18 sampai dengan 27 berpusat pada cerita pemimpin muda yang kaya yang bertanya bagaimana ia bisa mewarisi hidup kekal. Ini menunjukkan bahwa harta bisa menjadi hambatan untuk masuk ke kerajaan Allah, dan menekankan bahwa apa yang sulit atau mustahil bagi manusia adalah mungkin bagi Tuhan. Ini adalah ajakan untuk mengutamakan Tuhan di atas kekayaan duniawi dan menyerahkan hidup kita kepadanya, karena keselamatan adalah anugerah, bukan hasil usaha kita. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Pada suatu kesempatan, Tuhan Yesus menguji seorang pemimpin muda kaya yang datang kepadanya. Kisah ini ada di dalam Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan 26 dan Injil Lukas pasal 18 ayat 18 sampai dengan 27. Pemimpin muda ini bertanya kepada Yesus, apakah yang harus diperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal. Dengan bangga pemuda kaya ini berkata kepada Yesus bahwa seluruh perintah Allah telah dia lakukan semuanya. Namun Yesus berkata kepada pemimpin muda tersebut, jika hendak sempurna, ia harus pergi untuk menjual segala miliknya dan memberikan semuanya itu kepada orang-orang miskin, lalu datang mengikut Yesus. Ketika mendengar perkataan Yesus, pemimpin muda yang kaya ini merasa sedih karena begitu banyak harta yang dimilikinya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya
untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Dari kisah ini, apakah berarti setiap kita harus menjual semua milik kita untuk mengikut Yesus? Dan seolah-olah jika kita hendak masuk surga, maka kita harus menjadi miskin. Mungkin kita sering mendengar sebuah ungkapan, biarpun miskin di dunia, asalkan kita kaya di surga. Benarkah demikian? Menjadi kaya dalam kehidupan kita adalah ide dan kasih karunia Tuhan. Tuhan senantiasa menginginkan anak-anaknya berhasil dan semakin berbuah. Tidak sukar bagi Tuhan untuk merubah hidup kita menjadi kaya di bumi. Yang sukar adalah ketika kita sudah diberkati dan menjadi kaya, apakah kita tetap bisa masuk dan berada di dalam kerajaan surga? Tuhan Yesus sudah memberikan kepada kita kunci bagaimana tetap berada di dalam kerajaan surga dan menikmati kekayaan berkat dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Harta dan hati menempati tempat yang sama dan selalu bersaing untuk saling mempengaruhi dan menguasai satu dengan yang lain. Ketika Yesus menguji pemimpin muda yang kaya itu, Tuhan Yesus ingin melihat manakah yang lebih berkuasa, harta atau hatinya. Jika pemimpin muda itu senantiasa mengembangkan kapasitas hatinya, maka tidak sulit baginya untuk melepas segala hartanya. Namun selama ini yang dia kembangkan adalah kapasitas hartanya. Jadi dia melakukan segala hukum Taurat bukan didasari karena hatinya mengasihi Tuhan, melainkan dengan motivasi agar hidupnya diberkati. Sehingga ketika Yesus menguji dirinya pada titik terlemah, yaitu kekayaan, ia tidak bersedia untuk mengutamakan Kristus lebih daripada hartanya. Demikian juga dalam kehidupan kita, tidak salah menjadi kaya dan diberkati, asalkan kita senantiasa mengembangkan kapasitas hati dengan melakukan segala perintah Tuhan, karena kita benar-benar mengasihinya dan senantiasa berpikir serta melihat kebutuhan orang-orang di sekeliling kita. Muliakanlah Tuhan dengan harta yang telah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk anugerah dan berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Kami kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Bapa, biarlah firman ini bukan begitu berlalu saja, melainkan biarlah firman itu kami terus dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Saat ini kami kembali mau menjalani setiap aktivitas kami. Bapa, tolong pimpin dan bimbing kami, sehingga apapun yang kami lakukan hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Bapa yang baik. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, biarlah Tuhan yang pimpin dan bimbing. Di dalam nama-Mu Bapa kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.